Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun rampes. Teman, kita kembali ke channel kita, Mahal Aswan Channel, dalam acara menguak sejarah tentang Desa Sabandar, yaitu tentang Eyang Buyut Suradipa dan Mbah Buyut Garogol. Untuk lebih lengkapnya kita langsung ke narasumber kita yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lagi pada nyantai kayaknya. Padahal Aswan ada dari itu. Dari mana, Pak? Dari Majalengka, Pak. Majalengka. Mangga. Silaturahmi, Pak. Oke, saya duduk di sini, Pak ya. Saya bisa bicara dengan Bapak siapa? Langsung ke dengan Pak Adang. Pak Haji Adang. Iya. Abang Adang. Abah Adang ya. Bapak sebagai apa di sini, Pak? Ya, kami sebagai tokoh masyarakat. Gini Pak, kita perkenalkan ya, kami dari tim Muhammad Aswan Channel, yaitu YouTuber yang lokasinya berada di Kabupaten Majalengka di kota Majalengkanya. Kita mungkin akan mengulas sejarah ini tentang katanya Eyang Suradipa ini adalah tokoh sejarah dari Desa Sabandar sendiri. Yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan nanti terkait tentang keradaannya Eyang Buyut Suradipa. Bapak bisa menceritakan tentang asal usul Eyang Suradipa dan Mbah Buyut Garogol Iya. lebih rinci? Bisa. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku tokoh masyarakat di Desa Sabandar dan kami meminta izin khususnya ke Mbah Suradipa dan Buyut Garogol. Pertama, kami dari kecil asli lahir Sabandar. Kami tanya sama orang tua, apa sih dan dari mana asal usulnya, yaitu Mbah Suradipa. Nah, ternyata aslinya itu Mbah Suradipa waktu kecilnya itu masih keturunan Prabu Siliwangi yang ketujuh. Dia waktu kecil namanya Ki Bagus Maryam. Ki Bagus Maryam, ibunya dari Talaga. Ya, Talaga Majalengka. Sesudah besar, dewasa, dia mempunyai yaitu seorang istri, orang Sumedang. Nah, setelah dia duduk di Sumedang di perkiraan suku Gunung Tampomas, dia tercium oleh yaitu Pangeran Kornel atau Pangeran Adikusuma yang di Kabupaten Sumedang. Waktu itu Kerajaan Sumedang. Nah, ketika dia perang Bantarjati, dia ditugas sama Pangeran Kornel, suruh menjaga tapal wates dari Monjot sampai Ujung Jaya, Kosambian, Pasangperahan, Ujung Jaya itu. Nah, ketika rame-ramenya perang Bantarjati, perang Cirebon Hilir kan Bantarjati, Ki Bagus Maryam dan Ki Bagus Narilem saking sengit-sengitnya peperangan, jadi dia ikut perang Bantarjati. Ketika Pangeran Kornel ngontrol, Ki Bagus Maryam dan Ki Bagus Narilem ternyata ikut perang membela Bantarjati. Padahal dia ditugas di Sumedang oleh Pangeran Kornel. Kok kenapa bisa membela Bantarjati? Ternyata ibunya orang Talaga, orang Majalengka. Nah, setelah di situ tarung yang namanya Ki Bagus Maryam mempunyai satu kesaktian, Pak. Mempunyai satu kesaktian, akhirnya tarung tidak ada yang mengalahkan. Sebab dia mempunyai igel tanpa guru. Apa itu igel tanpa guru? Ya, disebut igel Syah Bandar. Jurus Syah Bandar itu igel tanpa guru. Itu dari gaib, Pak. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Tahun 1800. 1800. Iya, tahun 1800-an. Nah, tahun 800-an bukan 1000 ya. 1800-an ya, tahun 1800-an. Nah, saking jengkelnya Pangeran Kornel, dia kan ngejar. Kok Ki Bagus Maryam malah membela Bantarjati? Dia marah. Nah, marah kan Pangeran Kornel kan sakti. Akhirnya
Ki Bagus Maryam dikejar sama Pangeran Cornelius Sumedang. Nah, akhirnya saking jengkel-jengkelnya jadi Ki Bagus Maryam sampai lari ke dimulai Pasangkerahan, Monjok, Kosambian, Ujung Jaya, Cikule sampai lari ke Sabandar. Ternyata yang dilahirkan itu di desa Sabandar aslinya itu dari gaib, nempelnya di Ki Bagus Maryam yang sudah dewasa disebut Mbah Suradipa. Asal usulnya itu ya, gelarnya Ki Bagus Maryam dan akhirnya sekarang jadi Mbah Suradipa itu. Akhirnya jadi dia dikejar oleh Pangeran Kornel dari Kabupaten Sumedang. Jadi sosok Mbak yang Suradipa sendiri kaitannya dengan desa Sabandar itu apa, Pak? Dia mempunyai keahlian ketempelan yaitu dari gaib harus dinamakan, bahkan dia letak di igel yaitu igel gaib Syah Bandar. Oh, kata Syah Bandar sendiri Dari igel jurus. gaib. Oh, Jadi jurus jurus. Jadi jurus dulu. Maka sekarang persilatan tidak ada gurunya yang mempunyai igel Syah Bandar, soalnya itu dari gaib. Igel tanpa guru, igel jurus Syah Bandar itu. Maka Mbah Ki Bagus Maryam menjadi Mbah Suradipa itu orang paling sakti. Jadi lahirlah desa Syah Bandar. Cerita dari dulu, ya. Dan sampai sekarang turun temurun ke anak cucu sampai dia menjaga di tanah Syah Bandar, Majalengka perbatasan sampai Cibenda, sampai tanah sampai Cisahang. Cibenda ke arah sana. masih lautan. Kertajati juga. Masih Kertajati, masih wilayah Majalengka. Itu cerita awalnya. Terus saya pribadi di sini masih mempertanyakan apa yang bisa menjadikan barang bukti bahwa di sini tempat sejarah keberadaannya Itu Pak Meme yang Suradipa. jawab. Siapa yang bisa menjelaskan? Oh, Meme sama Bapak Meme. Bukti. Ya. Maka itunya. Pak Meme, perkenalkan. Saya mau bertanya tentang itu, Pak. Apa yang menjadi barang bukti sejarah yang Suradipa beradaannya ada di sini gitu? Bisa diperlihatkan ke tim kamu? Insya Allah, tapi maaf kalau memang kurang tepat ya. Setahu Pak Meme di sini yang melihat keberadaan di sini, ya salah satunya ada 2 makom dan pohon kihideng itu yang memang katanya nggak ada yang tahu menanamnya itu. Mungkin salah satu peninggalan. Sebelah mana, Pak? Bisa ditunjukkan? Itu yang pohon Hitam itu. Bisa diantar ke sana, Pak? boleh. Deh, kamera. Ada. Nah, inilah. Lebih dekat. Oh, ini. Ya. Oh, ini pohon hitam itu bukan terbakar? Bukan. Oh. Ini asli dari kecil. Bahkan ini sempat tumbang dulu kita tahun 1990-nya kan. Iya. Tumbang itu. Saya pikir ini terbakar, Pak. Bukan. Oh. Ini nggak ada yang tahu nanamnya. Jadi pertama Ki Suradipa ke sini ini udah ada. Oh, gitu. Tapi pohonnya cuma satu. Tidak di dibudidayakan ada lagi. Nggak ada tunas-tunas yang tumbuh. Ini sebenarnya pohon apa sih, Pak? Namanya spesiesnya mirip Yang Ya. yang tahu ya. beringin. Bukan, kalau di sini mah ya namanya kihideng. Kihideng. Nggak ada lagi di hutan-hutan. Terus memang di setiap panen langka juga, jarang-jarang yang ada pohon kayak gininya. Kira-kira umur berapa tahun ini, Pak? Oh, ya udah tua. Kalau menurut cerita mah mungkin seiring dengan kata Syah Bandar ya kan ya. Iya. Kata Syah Bandar itu nyeletus dari tahun 1808. 1508 kata Syah Tahun Bandar. 1800 kata Sabandar ini udah ada. Berbuah ini, Pak? Tidak. Bahkan memang belum pernah. Dari saya kecil dari dulu Iya. ini besar. Segini tuh aja. Iya, Salit sama pohon-pohon berapa lainnya. ratus tahun. Berarti nggak ada pertumbuhannya. Nggak segini. ada. Hidup bertumbuh enggak, mati pun enggak ya. Bahkan tersalit sama mangga sama ini Sama pohon ini. tadinya. Berarti ini udah 1 abad lebih ya. Ada tiga
hidung sama jeruk sama Serut. Yang ini. Ini pohon apa yang ini? Ini pohon Oh, serut. serut. Oh, jeruk yang mana jeruk? tadinya ada di Oh, tadi sini ada di ada. tengah. Ada cuman jeruknya mati. Yang lainnya Ciri Pak? bukti Selain hidung, Dua makom. makom. yang itu. Coba lihat makomnya. Ayo. Hari ini aja. Biar saya konsultasi di sini lagi. Pak masuk Pak, ikut masuk Pak. Assalamualaikum. Masuk dari kelihatannya ini. Makom yang ini yang mana? Yang ini. Yang Suradi Pak. Yang Suradi Pak yang. Oh, yang ini yang Pak Garogolnya. Kedua-duanya berarti jadi semua laki-laki. Laki-laki. Kalau dulunya ini Ki Bagus Maryam, itu Ki Bagus Narilem. Oh, nama awalnya. Nah, Berarti kecil. Suradipa itu gelar berarti ya? Gelar. Lembaran nih. Iya. Setelah dia mempunyai kemasukan gelar tiga Sabandaran dari Gaib, dia menjadi Suradipa. Ya, anak kembaran Dia ini. Oh gitu. Sebenarnya Suradipa dengan Mbah Buyut Garugo kaitannya apa? Saudara kandung. Saudara kandung. Oh, saudara kandung. Ya, kembaran. Oh, kembaran. Ya, kembaran. Yang kakeknya ya yang Suradipa. Bisa diterangkan tentang silsilah keluarganya Pak? Dia yang tadi di Warian. Pak Waryana, Bapak sebagai penulis sejarah di sini mungkin yang narasumber pertama yang melaporkan ke tim kami juga gitu. Kami sini ada satu lagi pertanyaan yang masih menggelitik gitu tentang silsilah keluarga Eyang Suradipa dan Mbah Buyut Garugo itu dari mulanya sampai kisah perjuangannya seperti apa Pak? Kalau yang berdasarkan saya tulis, berdasarkan penelusuran sejarah. dekat. Karena mungkin ini bisa dilakukan beberapa referensi ya. Bahwa yang Suradipa itu nama kecilnya tadinya katanya Ki Bagus Narilem berdasarkan Abah Hadang. Ternyata Ki Bagus Narilem itu setelah ditemukan anak daripada Ki Bagus Serani atau yang bisa dikenal dengan Pangeran Kartasari, di mana perjuangan Ki Bagus Serani yaitu sebagai tokoh sebagai perang Cirebona, perang Mojopahit, perang Bantar Jati. Dan Ki Bagus Serani adalah anak daripada ulama besar saat itu yang namanya Ki Bagus Sentayem atau Buiteyo. Itu udah muslimnya. Sudah muslim dan memang muslim. Ulama besar itu Bu Sentayem yang ada situsnya di daerah Cisambang. Cisambang Palasa. Palasa. Ki Bagus Sentayem anak atau putra dari Ki Bagus Waridah atau ada julukan Pangeran Tabasa. Nah, Pangeran Tabaya anak daripada Syekh Syarif Arifin, yaitu Pangeran Paseh II, dan Pangeran Paseh II anak daripada Pangeran Paseh I yang ada di Cisambang juga situsnya. Pangeran Paseh I anak daripada Pangeran Cakrabuana, dan yang saya setelah penelusuran bahwa Pangeran yaitu anaknya Pangeran Cakrabuana yang bisa dikenal dengan Bahu Sangkan atau nama kecilnya Walang Sungsang, anak daripada Subang Larang dan Raden Pamanarasa atau bisa disebut Prabu Siliwangi. Jadi kalau kita telusuri bahwa Eyang Suradipa keturunan ketujuh dari Prabu Siliwangi, itu setelah saya penelusuran sejarah dari Pak Sesepuh, dari cerita rakyat. Mudah-mudahan ini bukan bagian dongeng, karena mungkin saya sendiri bersama tim, bersama Abah Hadang, pemangku adat juga ada, Pak Maman Bodas, Pak Meme, tadi Pak Abor, bahwa kita membuka sejarah Gedong Peteng Eyang Suradipa dan Mbah Buyut Garugo. Gedong Peteng itu apa Pak? Artinya kalau Gedong Peteng itu sejarah yang tadinya tidak kelihatan. Oh gitu. Dan tidak yang muncul. tabung. Nah sekarang kita buka. Ini terang benderang gitu. Terang benderang. Ini bagian dari kakak sejarah di mana cikal bakal bagi cikal bakal di Sesa Bandar mungkin dari
ijazah bandar atau jurusan bandar yang sudah diantar sama Abah Adang itu. Jadi berkenan seperti itu. Dan mungkin di sini bagian daripada apa letaknya, gue sudah lupa. Ya itu tidak jauh, 3 meter dari sini ada 3 perbatasan. Ada 3 titik titik Tiga tanda. perbatasan wilayah. Di sini Majalengka, Oh, kabupaten sebelah ya. sini Indramayu dan Sumedang. Jadi kita tidak jauh. 13 meter. Tiga, kurang lebih 300. 3 meter. Oh, 300. 300. Kurang lebih lah. Mungkin yang saya ceritakan tentang yang sudah lupa seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan dan memang ini kekayaan sejarah buat anak dan cucu nanti berikutnya. Sekian dan terima kasih. Oke pemirsa, itulah tadi paparan yang bisa dipaparkan oleh narasumber kita dari mulai Pak Haji Adang, Pak Meme, sama yang terakhir Pak Waryana sebagai narasumber terakhir, bahwa kesimpulannya memang sejarah itu pasti ada dan sejarah itu pasti akan selamanya terngiang menjadi sejarah yang abadi dan untuk kita diketahui setelah tadinya yang tabu kalau kata apa-apa istilahnya kedong peteng menjadi terang benderang. Dan kesimpulannya bahwa sejarah Saban itu adalah terjadi dari lahirnya mulainya Eyang Suradipa yang nama aslinya adalah Mbah Narilem ya Pak ya? Ki Bagus Narilem dan Mbah Garogo nama aslinya Ki Bagus Narilem, Ki Bagus Maryam dan Ki Bagus Maryam dan Ki Bagus Narilem. Nah, kita sebagai generasi pendatang, generasi sekarang kita harus ingat kata-kata Bung Karno yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah karena sejarah adalah bagian dari berharga, bagian dari hidup kita supaya kita selalu mengenang apa yang telah terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak semua. ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siap. Oke pemirsa, itulah tadi paparan yang bisa dipaparkan oleh narasumber kita dari mulai Pak Haji Adang, Pak Meme, sama yang terakhir Pak Waryana sebagai narasumber terakhir, bahwa kesimpulannya memang sejarah itu pasti ada dan sejarah itu pasti akan selamanya terngiang menjadi sejarah yang abadi dan untuk kita diketahui setelah tadinya yang tabu kalau kata apa-apa istilahnya kedong peteng menjadi terang benderang. Dan kesimpulannya bahwa sejarah Saban itu adalah terjadi dari lahirnya mulainya Eyang Suradipa yang nama aslinya adalah Mbah Narilem ya Pak ya? Ki Bagus Narilem dan Mbah Garogo nama aslinya Ki Bagus Narilem, Ki Bagus Maryam dan Ki Bagus Maryam dan Ki Bagus Narilem. Nah, kita sebagai generasi pendatang, generasi sekarang kita harus ingat kata-kata Bung Karno yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah karena sejarah adalah bagian dari berharga, bagian dari hidup kita supaya kita selalu mengenang apa yang telah terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak semua. ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.